Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang apa pengertian media pembelajaran, fungsi dan manfaat media pembelajaran, macam-macam media pembelajaran, pertimbangan pemilihan media, dan media pembelajaran berbantuan komputer. Pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Media pembelajaran bisa dipahami sebagai media yang digunakan dalam proses dan tujuan pembelajaran. Pada hakikatnya, proses pembelajaran juga merupakan komunikasi. Maka media pembelajaran bisa dipahami sebagai media komunikasi yang digunakan dalam proses komunikasi tersebut. Berikutnya, fungsi dan manfaat media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi afektif, yang kedua, fungsi kognitif. Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan peserta didik ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. Fungsi kognitif media visual terlihat dari lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Berikutnya, manfaat. Beberapa manfaat praktis dari penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Interaksi lebih langsung antara siswa dan lingkungannya. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Macam-macam media pembelajaran. Macam-macam media pembelajaran dibagi menjadi tiga. Yang pertama, media visual dibagi menjadi dua, media yang tidak diproyeksikan dan media yang diproyeksikan. Media yang tidak diproyeksikan ada tiga. Yang pertama, media realia, model, dan media grafis. Sedangkan media yang diproyeksikan itu transparansi OHP dan film bingkai atau slide. Selanjutnya, media audio, yaitu radio, kaset atau audio. Media audiovisual, media video, dan media komputer. Berikutnya, pertimbangan pemilihan media. Pertimbangan media yang akan digunakan dalam pembelajaran menjadi pertimbangan utama. Berikut adalah gambaran menyeluruh proses pemilihan media menurut Anderson Ronald tahun 1994. Ada 6 langkah. Langkah pertama, Anda menentukan apakah pesan Anda bersifat pembelajaran atau informasi. Langkah kedua, Anda menentukan bagaimana caranya Anda mentransmisikan pesan Anda. Apakah ini media untuk membantu seorang instruktur atau suatu media yang menunjukkan terjadinya pembelajaran mandiri atau kelompok tanpa seorang instruktur. Langkah ketiga, menggunakan diagram akan membantu untuk menentukan ciri-ciri pelajaran Anda, dan selanjutnya memperkecil jumlah pilihan media serta membimbing Anda menentukan golongan media tertentu yang cocok untuk tujuan instruksional Anda. Langkah keempat, menentukan media yang paling sesuai dalam kategorinya, yaitu media yang paling cocok bagi populasi siswa Anda, kapasitas produksi tempat, fasilitas, kebijakan, dan dana. Langkah kelima, kembali ke media yang pertama kali dan kemudian mempelajari daftar ciri-ciri khas dari media ini serta keterbatasan dan kelebihannya dalam penyajian. Jika media itu nampak memadai, maka Anda harus melengkapi bagian pertama dari daftar cek. Ini berarti Anda harus meminjam kembali, kemudian menyaring pilihan Anda. Ingat, pertanyaan-pertanyaan
di bagian ini berhubungan dengan harapan-harapan siswa, isi dan tujuan pelajaran. Tetapi jika setelah diproses ternyata media itu tidak sesuai, maka kembalilah ke langkah keempat dan tentukan pilihan lain dari daftar yang sama. Sekali lagi, periksalah daftar cek untuk media itu sampai Anda betul-betul yakin dan puas bahwa media itu betul-betul cocok untuk kondisi pembelajaran Anda. Langkah keenam, setelah memiliki media yang cocok, maka Anda masuk ke langkah keenam, yakni merencanakan tes 38 pengembangan bagi media tersebut, juga bagi bahan-bahan pelajaran Anda. Berikutnya, media pembelajaran berbantuan komputer. Media komputer dimanfaatkan dalam pembelajaran karena memberikan keuntungan yang tidak dimiliki oleh media pembelajaran lainnya, yaitu kemampuan komputer untuk berinteraksi secara individu dengan siswa. Model pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran berbantuan komputer secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 4 model, yaitu yang pertama tutorial, yang kedua drill and practice, yang ketiga simulation, dan yang keempat problem solving. Model 1 dan 2 komputer berperan sebagai pengajar, sedangkan model 3 dan 4 untuk mengembangkan penggunaan kemampuan memecahkan masalah melalui pendekatan discovery atau exploratory. Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi belajar. Media pembelajaran yang efektif, tidak adanya batas ruang dan waktu belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.